Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita akan praktikkan perubahan kimia dan perubahan fisika. Alat bahan yang kita gunakan, ini alatnya kita gunakan gelas kimia. Kemudian ada gelas ukur, kemudian ada rak tabung reaksi, ini raknya, dan ini tabung reaksinya. Kita juga menggunakan kaca arloji. Sedangkan bahan-bahan yang kita gunakan adalah larutan kalium kromat K2CrO4, larutan natrium karbonat Na2CO3, kemudian larutan CaCl2 kalsium klorida. Ini ada larutan asam klorida HCl, kemudian larutan natrium tiosulfat Na2S2O3, air aqueous ya, ini airnya. Kita juga gunakan logam magnesium, ini logam magnesium ya, bentuknya pipih panjang seperti pita, disebutkan juga sebagai pita magnesium. Reaksi kimia yang pertama, kita gunakan larutan HCl asam klorida, nanti kita reaksikan dengan pita magnesium. Ini pita magnesiumnya kita potong sekitar 1,5 cm ya. Ambil asam klorida dengan pipet tetes kurang lebih 6 mili atau 5 mili. 5 mili HCl ini kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian direaksikan dengan logam magnesium dan amati yang terjadi. Nah, ini nampak gelembung-gelembung gas keluar ya. Ini membuktikan bahwa HCl asam klorida ditambah logam magnesium akan menghasilkan gas. Ini salah satu ciri reaksi kimia. Nah, itu gasnya semakin banyak dan logam magnesiumnya akan habis. Jadi reaksinya logam magnesium ditambah HCl menghasilkan larutan magnesium klorida dan gas H2. Ini gasnya sudah hampir habis ya, berarti logam magnesiumnya juga sudah habis. Kalau kita pegang, suhu di tabung reaksi ini menjadi hangat, berarti suhunya tinggi, suhunya naik. Reaksi yang kedua, kita campur antara larutan kalium kromat K2CrO4, ini warnanya kuning jernih ya. Kita reaksikan dengan asam klorida HCl 3N, ini warnanya jernih tak berwarna. Larutan yang kuning ini kita reaksikan dengan larutan yang warnanya yang jernih tak berwarna. Kemudian masing-masing diambil 5 ml dan kita campur dalam tabung reaksi. Apakah ada perubahan? Ini masukkan HCl, kemudian kita campur dengan kalium. Ini terjadi perubahan warna. Nah, ketika HCl yang jernih tak berwarna direaksikan dengan kalium kromat yang warnanya kuning, kemudian direaksikan menjadi warna orange. Ini hasilnya adalah KCl dan asam kromat. Ini salah satu ciri reaksi kimia. Jadi terjadi perubahan warna. Kalau yang pertama tadi adanya gas, timbul gas. Kalau yang kedua ini adalah terjadi perubahan warna. Yang ketiga, kita reaksikan larutan natrium karbonat Na2CO3, kita masukkan dalam gelas ukur, kita ambil 5 mili dan direaksikan dengan kalsium klorida CaCl2, kita ambil 5 mili juga. Kemudian
Masing-masing larutan kita reaksikan dalam tabung reaksi. Larutan ini jernih tak berwarna. Nah, kalsium klorida ya kita reaksikan dengan larutan natrium karbonat jernih tak berwarna juga. Kita reaksikan. Nah, ini ada larutan yang berwarna keruh ya, putih keruh. Nah, ini nanti larutannya akan kita diamkan beberapa saat. Nah, jika terjadi reaksi yang seperti ini hasilnya, ini biasanya akan terbentuk endapan. Jadi kita tunggu beberapa saat, larutan ini akan mengendap ya, akan mengendap. Ini larutan terbentuk endapan apa? Ini endapannya namanya kalsium karbonat ya, dan larutan natrium klorida. Ini kita tunggu beberapa saat. Ini adalah ciri reaksi kimia yang ketiga, terbentuk endapan. Jika suatu zat direaksikan, maka terbentuk endapan. Ini adalah salah satu ciri-ciri reaksi tersebut adalah reaksi kimia. Setelah 10 menit kita diamkan, ini sudah mulai nampak ya, endapan kalsium karbonat. Kalau yang namanya endapan itu pasti dia posisinya ada di bawah, mengendap. Ini sudah ada di bawah yang berwarna putih, kemudian yang di atas sudah mulai warnanya jernih. Reaksi berikut kita lihat bagaimana reaksinya jika natrium tiosulfat, ini rumusnya Na2S2O3, kita reaksikan dengan asam klorida HCl. Masing-masing kita ambil 5 ml, larutannya jernih tak berwarna. Kita masukkan ke dalam gelas tabung reaksi ya. Dan kita lihat apa reaksinya. Kita tunggu reaksinya. Kita tunggu beberapa menit. Reaksinya ternyata ada warna putih ya. Ada warna putih. Nah, ini menunjukkan reaksi ini ada endapan. Endapan apa? Ini kalau kalian praktikum reaksi ini ya, ini udah tercium baunya, bau belerang. Jadi ini endapan putihnya adalah endapan belerang. Belerang itu lambangnya es. Warnanya menjadi putih bersih. Kalau endapan berarti nanti pasti akan ada zat yang di bawah yang mengendap. Belerangnya nanti akan turun. Kali ini kita akan melakukan praktikum perubahan fisika. Masukkan NaCl ke dalam cawan porselen, kemudian nanti kita tambah aquades sebanyak 10 ml. Kita akan menghitung NaCl sebanyak 3 gram. Nah, caranya pada timbangan analitik ini ada tanda yang bisa bergerak ya. Jadi kalau 3 gram kita paskan dia, kita geser di angka 3. Kemudian kita taruh natrium klorida sampai pas ini ada jarumnya di tanda merah, sampai bergerak di tanda merah. Nah, jika di tanda merah ini pas, berarti NaCl ini sudah tepat 3 gram. Kemudian kita masukkan NaCl atau garam dapur ke dalam gelas kimia. Lalu kita aduk dengan mencampurkan 10 ml air. Ini airnya 10 ml ya. Kita masukkan hingga larut sempurna. Nah, tujuan kita
perhatikan kali ini kan ada larutan garam ya. Larutan garam ini akan kita jadikan dia menjadi garam kembali. Ini berarti salah satu ciri perubahan fisika, tidak menghasilkan zat baru. Jadi ini airnya akan menguap setelah kita panaskan. Ini kalian bisa lihat, ini sudah tidak ada lagi garamnya, menjadi larutan garam ditambah air, garam ditambah H2O, NaCl ditambah H2O menjadi larutan garam. Ini sudah tidak ada lagi garamnya. Nah, sekarang kita akan berusaha membuat kristal garam. Nah, caranya bagaimana? Ini larutan garamnya, ini akan kita panaskan. Kita panaskan larutan garam tadi dengan menggunakan pembakar spiritus. Ini sudah dipanaskan terus-menerus, larutan garam akan menjadi garam kembali. Kita tunggu beberapa saat. Kita lihat ini garamnya, larutan garamnya sudah mendidih ya, tapi belum terbentuk kristal garam. Nah, kita tunggu sampai kristal garam terbentuk. Berarti airnya yang tadi sudah menguap semuanya. Kita tunggu kembali. Ini kalian lihat, ini sudah terbentuk kristal garam ya. Dia nempel di dinding gelas kimia. Ini yang putih-putih ini adalah kristal garam. Nih kalau di pengaduknya ini sudah mulai kelihatan kristal garamnya. Ini sudah hampir habis airnya, terbentuk kristal garam kembali. Kristal garam sudah hampir terbentuk dan airnya hampir habis. Jika garam dilarutkan dalam air, dia akan menjadi larutan garam. Jika airnya dipanaskan, dia akan terbentuk kembali kristal garam. Nah, ini kristal garam sudah terbentuk kembali. Airnya sudah hilang. Ini kita bisa lihat. Di sini kristal garamnya sudah hampir semuanya terbentuk. Ini garamnya sudah muncul. Nah, inilah ciri-ciri reaksi fisika, yaitu tidak menghasilkan zat baru. Ya, jadi terbentuk kembali garam. Demikian praktikum kita hari ini, semoga bermanfaat. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.